Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam penyelidikan Alkitab kita hari ini. Dan sesuai dengan daftar bacaan yang telah diterbitkan oleh Sinode GKJ, maka hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Saya beri judul perenungan kita hari ini adalah arah dan sikap hati yang benar. Nah, kalau kita membaca tadi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di pikiran kita. Salah satunya mungkin ada pertanyaan begini. Apakah standar kaya bagi orang Kristen? Ya. Apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Apakah kaya itu membawa dosa? Atau mungkin juga ada pandangan lain yang mempertanyakan, apakah orang Kristen yang tidak kaya itu tidak diberkati Tuhan? Nah, saling bertolak belakang. Nah, Bapak Ibu, paling tidak ada dua pandangan ekstrim yang keduanya tidak tepat sebenarnya berkaitan dengan kaya menurut iman Kristen. Nah, yang pertama adalah pandangan teologi kemakmuran yang menyatakan bahwa orang Kristen harus kaya, ya, sebagai tanda bahwa ia diberkati Tuhan. Nah, jika sampai kekurangan berarti ada yang salah. Kenapa dia sampai tidak diberkati? Nah, mungkin ada dosa, ya, atau kekurangan di dalam imannya. Nah, yang kedua adalah pandangan teologi penderitaan yang menyatakan bahwa kenyamanan atau juga kekayaan dapat membawa kepada dosa. Maka lebih baik di dalam penderitaan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pandangan ini keduanya tidak sepenuhnya benar, ya. Kemudian dasarnya, ya, seringkali yang dipakai adalah ayat tentang uang yang menjadi akar segala kejahatan. Kita sering mendengar tentang bagian itu. Nah, tetapi pertanyaannya begini, sebenarnya apa itu kaya dan apa itu miskin? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaya itu memiliki banyak harta. Sementara kalau miskin berarti dia tidak punya harta, ya, atau kekurangan harta. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan baik-baik pada bagian perikop yang sudah kita baca ini, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya tekanan dari perikop ini atau apa yang disampaikan Yesus ini bukan tentang tidak boleh mengumpulkan harta, bukan, ya. Kalau kita melihat di ayat 20, di situ dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Artinya ini menjadi penegas bahwa orang Kristen itu sebenarnya boleh mengumpulkan harta, tapi, ya, asalkan tujuan pengumpulan hartanya itu benar. Nah, kalau kita melihat di perikop ini, harta di bumi itu akan rusak oleh ngengat dan karat, ya. Hal ini berbicara tentang harta yang sifatnya sementara, harta duniawi yang pasti akan rusak, ya. Nilainya akan berkurang, bahkan bisa hilang, ya. Sesuatu yang dulunya sangat berharga mungkin sekarang tidak berharga lagi. Nah, Bapak Ibu, itu harta dunia. Nah, sementara harta di surga itu tidak dapat rusak atau dibongkar. Ya, itu berbicara tentang sesuatu yang sifatnya tetap, ya, nilainya kekal. Nah, Bapak Ibu, arah dan tujuan pengumpulan harta itu
itu yang mempengaruhi hati kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, ayat ke-21 tadi. Jadi arah dan tujuannya itu yang akan mempengaruhi hati kita, ya. Nah, Bapak Ibu, jika arah hati kita kepada harta dunia, maka kita sudah salah. Ya. Sebab semua harta dunia itu sebenarnya titipan, ya, bukan milik kita, dan kita tidak bawa kepada kekekalan nantinya. Kita akan tinggal. Ya. Nah, prinsip utamanya adalah kita hanya pengelola. Ya, prinsipnya adalah kita hanya pengelola. Jadi kumpulkanlah harta yang kekal, bukan harta yang tidak kekal. Kumpulkanlah harta bukan untuk memuaskan diri, ya, namun memuaskan Allah. Kumpulkanlah harta bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan pekerjaan Allah. Nah, itu yang menjadi poinnya, Bapak Ibu. Jangan sampai harta itu membuat kebergantungan kita kepada Allah itu hilang. Misal contoh, ya, kita udah punya tabungan, ya, lalu kita kemudian mau beli sesuatu, kita tidak perlu tanya, tidak perlu berdoa, tidak perlu memikirkan, aku punya uang kok, beli aja beli. Aku pengen ini beli. Nah, ini tidak tepat. Bapak Ibu, kita harus perhatikan. Kadang-kadang juga, karena tidak punya dana, tidak punya simpanan, maka kemudian baru berdoa, baru meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak punya, aku butuh ini, Tuhan tolong sediakan. Oke, kedua ini perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, justru seharusnya kita tetap berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Jika harus membeli sesuatu atau harus mengumpulkan sesuatu, ya, kita mesti tanyakan segala sesuatunya. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan misalnya begini: apa manfaatnya bagi kerajaan Allah? Barang yang kita beli itu akan bermanfaat apa bagi pekerjaan Tuhan? Nah, apakah Tuhan akan puas dengan barang yang kita miliki itu atau kita beli itu? Nah, apakah dia dimuliakan melalui hal itu? Apakah itu berguna bagi pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan itu berguna enggak? Atau hanya untuk diri saya sendiri? Nah, itu yang perlu kita tanyakan dan perhatikan. Misal, ya, kita beli sesuatu, beli baju misalnya. Apakah itu betul-betul memuaskan Tuhan atau memuaskan saya? Kita sudah punya baju selemari banyak sekali, gitu ya, mungkin 2-3 lemari. Tetapi kita mengatakan, aku nggak punya baju, terus aku beli baju lagi. Betulkah kalau demikian ini? Ya, nah, perlu kita perhatikan, apakah itu hendak memuaskan saya atau memuaskan Tuhan? Termasuk barang-barang yang lain, barang-barang yang berharga. Kalau aku mengumpulkan uang, aku mengumpulkan harta, itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan atau kemuliaan saya? Ya. Supaya saya semakin bergantung kepada Tuhan, atau justru membuat saya tidak bergantung kepada Tuhan? Karena aku sudah punya tabungan, aku mau ngapain aja bebas, gitu. Nah, jangan sampai itu menggantikan kebergantungan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita selalu bertanya kepada Tuhan, kita selalu fokusnya kepada berdoa atau menanyakan dalam hal pengumpulan harta itu kepada Tuhan, maka ya, kita tidak akan sedih atau kecewa kalau seandainya barang kita rusak atau dirusak orang lain atau hilang. Kita tidak akan terlalu sedih karena kita tahu, oh iya, kita pengelola. Mungkin ya tetap aja ada gelo, itu ada mungkin ya, tetapi kita tidak akan berlarut-larut kalau kita menyadari bahwa oh iya, itu bukan milik saya. Kalau hilang, rusak, ya tidak apa-apa, gitu. Kalau itu memang penting bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan akan ganti, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kita tidak akan terbeban karena kita tahu bahwa kita adalah pengelola. Ya, kita tahu bahwa itu bukan hanya untuk memuaskan kita,
tetapi untuk memuaskan Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat ke-22 dan sampai dengan ayat yang ke-24, Yesus memberi peringatan yang keras, ya, memberi penegas betapa pentingnya sikap hati yang benar tentang pengumpulan harta. Nah, Bapak Ibu, di sana nampak sekali betapa berbahayanya sikap yang salah. Karena jika arah hati kita kepada harta duniawi, maka bisa dipastikan kita tidak akan mengarahkan hati kepada Allah. Karena kalau kita mengarahkan hati kepada mamon, tidak mungkin akan mengarahkan hati kepada Allah. Ya, jelas sekali batasannya. Nah, itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita, ya. Seperti mata akan mempengaruhi seluruh tubuh. Apa yang kita lihat pasti akan masuk ke pikiran kita dan itu akan mempengaruhi kita. Nah, jadi bagaimana dan untuk apa kita mengumpulkan harta? Itu yang mesti kita perhatikan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bagaimana pandangan kita selama ini tentang harta dan kepemilikan? Renungkan hal itu. Sudah benar belum? Apakah kita menyadari diri kita pengelola? Apakah kalau kita mengumpulkan sesuatu harta atau barang atau apapun itu, hendak kita pakai sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan? Nah, bagaimana pandangan kita selama ini? Kalau memang ada pandangan yang salah, kita akui di hadapan Tuhan. Kita ubah pandangan itu. Lalu yang kedua, bagaimana dan apa tujuan kita mengumpulkan harta? Nah, supaya bisa memberi warisan kepada anak. Oke, itu baik. Tetapi jangan sampai itu membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Membuat anak kita justru tidak bergantung kepada Tuhan. Oh, supaya anakku bisa sekolah di sekolah yang bagus, biayanya mahal, tidak apa-apa, akan kumpulkan harta, uang supaya bagus sekolahnya. Itu baik, ya. Tapi jangan sampai membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Jangan sampai membuat anak kita kemudian angkuh, ya. Wah, aku bisa di tempat yang bagus, punya barang-barang yang bagus, gitu ya. Kita mesti ajarkan kepada anak-anak kita juga kehidupan yang sederhana. Lalu yang ketiga, yang perlu kita cermati adalah setelah kita PA hari ini, merenungkan bagian ini, hal apa yang akan kita lakukan sebagai pengelola? Mari kita renungkan itu dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.